kita langsung ke pembahasan headline di thumbnail hari ini. Langsung. Yaitu Arsenal 2-3 Manchester United. 20.000. Salam buat fans MU. Siapa ini itu? Salam. Sallallahu ala Muhammad. Oke, lanjut. Oh ya udah. Ya, Arsenal 2-3 Manchester United yang dimana menurut gua what a fucking match, bro. Kasar banget live, bro. Enggak Live. Enggak, menurut gua ini what a match. Absolut cinema. Seru banget karena kedua tim enggak main nunggu walaupun di menit-menit awal lah. Seru one way traffic gitu, seru. One way. Hah? Gila. Gila, udah berat. Makanya jangan dikasih menang United, sekali menang Itu bullshit. kayak Dorgo layak dapat patung sih. Gue teriak, Dua game ya. Gue teriak gol itu. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita coba naikin dulu ya. Ini orang-orang tackle bebas lagi pada di mana sih waktu di match kemarin? Bisa tolong dinaikin ya produser. Nah, nih jadi waktu pas di match kemarin, nah ini dia nih ada Bang Jerry ya kan. I love Carrick, dia udah prediksi Arsenal bakal nyetak 2 gol doang. Dan akan di peringkat kedua akhir musim. Iya. Dan terus yang Gini dia udah gini dia. Terus yang dua kanan, jari. yang kanan gue nggak tahu tuh siapa, kenapa ya begitu. Kenapa ya? nangis ya? Dia sampai nangis kan dia. Udah balik lagi produser ya. Demam padahal loh dia. Reels teman screenshotan siapa ya? Biasa kan friends ya? Iya, benar. Kok teman ya? Gak mungkin bahasa Screenshot Sama siapa tadi kan ya? gue tuh tulisan diedit. Kan harusnya edited kan? Edited, Kalau edited, WhatsApp iya. kita. Coba lagi produser, Pak produser. Enggak, udah. Enggak, lu diedit. Gak mungkin kita dong guys. Teman. Real sama teman. Real gak ada Indonesianya ya? Iya, enggak ada emang enggak ada kan. Si feeling gue sih ini ininya salah satu media sepak bola. Iya. Karena temannya Waldo. Dia pakai akun satu. Oh iya benar juga. Oh iya. Oh gue baru nggak lagi. Udah. Nah, tapi itu sebelum dia bilang I love Carrick, sebenarnya dia bilang I love Man United. Enggak, sebenarnya harus kita jelasin itu inside joke kalau Waldo tuh HP-nya bahasa Indonesia. Jadi Iya, kita tahu pas itu Waldo yang melakukannya. Jadi pasti Waldo karena subtitle bahasa Indonesia. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Bukan masalah itu lebih ke ini siapa sih Di belakang Iya, dikata-katain. cuma gak siap go internasional aja. Maksud gue gitu loh. Katanya mau ISO speed. Ya, tapi gimana nih Manchester United mengalahkan Arsenal? Yang menang dulu apa yang kalah dulu kita Silakan tanya. lah. Yang ngegolin dulu aja. Oh Yang ngegolin dulu. Yang ngegolin dulu. Yang cuma nyari imbang di Emirates. Jatah apa? Apa? Jatah seri ya? Jatah seri dipakai. Apa? City main duluan. Pressure. Iya, paham. Iya, golin duluan aja. Paham. Gitu. Paham, iya. Ya, silakan. Kita pakai kalkulasi dia kemarin Silakan. aja. Ini kalau nggak ada yang tahu guys, dia lagi pakai baju elephant kind, kan gajah kan. Karena baik. Ya kan? Karena gajah. Seperti di openingnya Bang Dita tadi, 2 gol untuk menurunkan sang gajah, tapi 1 gol untuk menunjukkan siapa raja hutannya. Silahkan, bukan alter ego tapi Aurora Filipina M7. Ya. Nggak paham. Gini, orang bilang nurunin gajah. Kan masih di puncak, masih beda 4 poin gitu maksudnya. Itu ranting udah geter itu. Itu just Ranting udah aja. Iya kan sebenarnya. Dan situasinya ya situasinya sebenarnya kemarin sempat berusaha dominan. Dan ini sebenarnya yang diinginkan oleh Michael Carrick, diinginkan oleh cara main United yang sekarang, yang mana mereka bisa jalanin counter attack. Dan menurut gue ini cara mainnya mungkin ngingetin kayak Ferguson juga, mainnya simple, efektif. Mainnya Gitu. Izin. Nanti jangan dipotong-potong, nanti aja bacanya. Iya, itu cukup gede kayaknya angkanya tuh. Sorry. Boleh ntar digeser ke atas ya Bang. Give itu. Ya. Iya, jadi Ya 50.000 izin tim code MU. Oke, nanti ini habis kita ini bahas. MU. Thank you. Nanti kita ada segmennya baca-baca ini nih. Ya, Oke, Nggak kepotong. oke. Kasian. Ya udah. Jadi sebenarnya coba dominasi di awal, ya kan, di awal, dan itu yang diinginkan United karena bisa main counter attack, simple, efektif dari Michael Carrick. Ya. Sampai ada momen Zubimendi assist ke Mbeumo. Nah itu lumayan mengubah pertandingan. Terus habis itu udah nggak ada lagi. Pas baru mulai awal babak kedua 5 menit juga ada space di sana. Akhirnya Ballon Dorgu Ronaldo Dorgu ini bisa cetak gol gitu. Dan gue ngerasa kalau di Arsenal kan misalnya orang banyak gini, semua orang tim kalau kalah pasti fansnya akan punya someone to blame, itu udah pasti gitu. Misalnya Arteta dibilang Arteta out, padahal menurut gue nggak mungkin Arteta out minimal sampai akhir musim. Jadi itu percuma kalau ngomong kayak gitu. Misalnya Zubimendi disalahin, menurut gue oke, dia ada blundernya ya, dia ada gugup di sana ya kan, dan
Ini pernah terjadi juga waktu Zubimendi lawan Spurs yang golnya Richarlison dari jauh, itu bener. Tapi sebenarnya menurut gua gol Mbeumo itu error secara kolektif. Karena ada space. Jadi pas Declan Rice back pas ke belakang, Declan Rice isi ruang ke depan, abis itu Saliba di press nih sama pemain-pemain MU, ada 2 orang kalau nggak salah. Nah, jadi dia opsi passingnya itu minim. Nah, ekspektasinya Odegaard tuh turun ke bawah karena memang dia lagi gerak turun ke bawah untuk memberikan opsi passing untuk jemput bola. Tapi nggak, dia telat lah seperti biasa. Jadi cuma ada Zubimendi yang emang belum siap lah situasinya dan bukan kaki terkuatnya. Jadi itu kesalahan kolektif menurut gue, bukan cuma Zubimendi doang gitu. Dan kalau sisanya sih menurut gue kebanyakan protes ya. Maksud gue kayak handsball, jadi nggak angkat tangan Zubimendi, jadi nggak fokus di situ. Terus yang Maguire juga gitu. Jadi ya menurut gue United layak menang, Arsenal pantas kalah juga dengan situasi ini, dan ini juga menggambarkan lack of creativity-nya karena 2 game sebelumnya juga nggak bisa golin kan, lawan Liverpool Forest gitu, dan sekarang bisa golin juga. Ya menurut gua layak menang lah. Semalam kaptennya siapa? Semalam Odegaard main kan? Kayaknya nanti Saka abis Dia, karena di laga kemarin kan orang suka blaming Arteta. Di laga kemarin gue gak nyalain Arteta. Karena misalnya late subs yang biasa dilakukan, mereka langsung merespon loh. Dia gitu dengan quadruple substitution. Ya kan? Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Maksudnya itu dia udah mencoba ngelakuin itu. Cuma gue nggak tahu kayak ada yang hilang gitu dari Arsenal. Kayak urgency untuk pressing, urgency untuk menang. Nah itu yang gue nggak terlalu lihat gitu kan. Ini ada yang bilang pakai baju hitam pengingat warna Arsenal. Iya. Waktu Thank you. itu Wow, namanya nggak baik. Nggak baik. Iya, jadi dia dulu Pogba Lingard gol juga itu kan apa? Iya. Joget-jogetnya sama kayak Kunya kemarin gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi semalam kapten Arsenal Odegaard. Kayaknya harusnya Panglima ya. Panglima. Karena emang ini sih menurut Karena gue dia Panglima delay trophy. Panglima Polri. jabatannya cukup serem di Arsenal. Iya, Panglima delay trophy. Iya, tapi menurut gue lumayan rata main jeleknya. Menurut gue main jeleknya lumayan rata dan kayaknya ya. Raya. Kurang juga lah. Sebenarnya dia nggak dalam yang ada terbaiknya. juga, iya. Ya ada save, maksudnya itu normal hari-hari lah gitu, tapi nggak pernah. Maksudnya iya, cuma 3 nggak pernah sih. Emang sejak 2023 ya Desember loh, itu udah 2 tahun lebih. Cuma ini kayak maksudnya yang biasanya bisa tetap clutch itu kan Declan Rice sama Trossard. Gue sih nggak ngelihat kemarin mereka dalam performa terbaiknya gitu. Mungkin emang karena dikunci sama Carrick atau memang gue nggak tahu kecapean. Tapi gini, gue juga ngelihat ini gue nggak tahu akun asli apa enggak. Ahmad Diallo 19_ di Twitter. Dia nge-reply orang bilangnya kayak apa, your only hope is a corner, be humble kid gitu. Katanya sih itu akun asli. Gue nggak tahu karena followernya 600.000. Kecil lah. Ya gue gak tahu, makanya gue gak tahu. 600.000 Twitter gede lah. Gede ya? 600.000 Twitter gede. Jadi apakah dia asli apa enggak? Cuma mau gimana pun menurut gue online noise ya, maksudnya yang di sosial media terjadi itu juga pasti nyampe ke pemain, nyampe ke pelatih, dan situasinya juga ini gimana ya? Kan kalau orang ngomong soal mentalitas, ada mentalitas yang memang ya itu yang dibilang Ongri tuh, fear of winning lebih gede daripada fear of losing gitu. Nggak biasa menang segala macam. Cuma bisa juga mentalitas yang keganggu adalah perasaan takut salah. Itu gue rasa perasaan takut salah. Karena Patrick Vieira udah bilang, dan gue sepakat bahwa kayaknya Arsenal kurang berani mengambil resiko memberikan passing-passing yang progresif misalnya, atau ngelakuin penetrasi yang gak beda kayak biasanya lah gitu. Jadi ada masalah mental dong. Lu setuju? ya more or less menurut gue pasti ada. Jadi takut salah, takut kepleset, ada rasa trauma. Gila kalau kita kekejar lagi gimana ya, kalau kita botol lagi gimana. Nah itu bikin Arsenal mainnya gak lepas. Menurut gue itu yang terjadi kemarin. Gak biasa mungkin ya, terlalu lama di atas juga gitu. Ya bisa jadi. Cuma menurut gue itu pasti ada pengaruh itu sih, kayak aduh salah passing gimana. Jadi semuanya main aman, akhirnya jadi predictable gitu. Iya. Cara mainnya. Ya, dan ini dari Kok tadi bisa passing ya, cuma ganti pelatih doang ya? Siapa? MU bisa passing loh, ganti pelatih doang. Iya. Bisa passing, makanya Sama itu kalau bilang apa Casemiro Maino nggak works kok ternyata. Iya, gue jadi pengen ganti pelatih. Itu emang maunya lu dong. mau lu. Tadi ada yang nanya. Buktinya udah ada. Tadi ada yang nanya ke lu, tapi nanti kita tampung dulu ya. Ini setelah tadi Bang Jerry udah yappingnya udah kelar. Itu kan asli tuh, lihat di follow akun MU. Ahmad Diallo yang ngomen berarti. Oh, ya Nah, udah, MU. tapi tadi ada pertanyaan juga kan, pas banget Bang. Oh, iya. Ini, yakin treble nggak? Quadruple. Nggak, tadi pertama treble dulu. Iya, pertama itu dulu deh. Treble dulu. Ada lagi Wow. tuh.
Apa itu? Siapa tuh? Tolong naikin lagi Agus Suryadi. Iya free kick bagus. Apakah saatnya pindah? Ya gue selalu Declan Rice sebenarnya. Cuma kan dia udah vote, mereka udah vote juga dan yang dipilih Odegaard ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau gue jadi Odegaard, gue Gila, sembah viewers, 1000 views, sembah viewers. Thank you ya, thank you. Rossi sama Dex gak bukan di sini. enak kan? Di sini. Enak juga nih. Iya ya. Cuma kalau gue sih emang lebih sama sepakat sama Tony Adams, gue lebih merasa kapten Declan Rice. Tapi kan kita harus menghargai juga bahwa pemain Arsenal udah ngelakuin voting yang dipimpin oleh Arteta, yang mana akhirnya kepilih Odegaard jadi kaptennya. Jadi kan ada hal-hal yang kita nggak tahu nih Odegaard ngapain, mungkin di ruang ganti atau biasa raktir kali atau gimana gitu. Cuma kalau gue jadi Odegaard, ban kapten yang gue taruh gitu. Gila. Gue lagi jelek performannya. Sadar diri ya. Iya. Jadi karena kalau diambil nggak mungkin dan Declan nggak mungkin ambil. Alumni West Ham, klub idolaku Carrick. Oh iya ini dia follow gue di TikTok nih, gue inget ya, dia fansnya Thomas Tuchel. Tapi gue suka Carrick kan gue suka. Carrick. Gue I love you Carrick gue bilang. I love you Man United. Enggak, MU gue pernah bilang gitu. Gue suka Carrick, Vidic, Chicharito. Ini bukan biar lu nggak makin diserang lagi kan? Enggak. Emang tiga itu. Tapi konteks itu ya udah. Enggak nolong lu juga. Ya nice try aja. Nanti gue tambung ya. Ya, bro. dari gua, Nanti sorry. tambung. Ya, tadi kan udah dibahas sama Bang Jerry Waldo ada ya kan? di 3 channel. Ya, bentar, sabar. Gue usah Boleh, ngomong gitu. Oke, langsung aja kita mau ke pundit MU. Anjay, PMU pundit Manchester United ini akan membahas soal Manchester United dari timnya yang berhasil mengalahkan Arsenal dari 9 tahun yang lalu. Bang, MU menang berapa pertandingan baru Carrick? Bang, MU Carrick on the wheel. Oh maksudnya resmi gitu ya. Oh, kalau sampai Carrick on the wheel, oke, nanti ya kita bahas nih sama pundit MU. Tapi sebelumnya tolong dinaikin dulu grafisnya Pak Produser, karena udah ada beberapa grafisnya dari produser kita. Itu salah satunya gol indah dari Gareth Dorgudinho ya kan. Terus habis itu terakhir Manchester United memenangkan pertandingan lawan Arsenal di Emirates, itu masih ada Jesse Lingard menari-nari dan dibalas sama tarian Cunha di Kunya. 2026. Oh ya, makan dulu. Ya bener kan, jangan lupa kalau makan harus apa? Dikunya. Dikunya dulu. Ya, thank you Pak Produser. Sekarang balik lagi. Silakan Bung Dita. Kan Anda paling seneng nih kalau misalnya di tackle bebas, for konteks ya guys. Mereka berdua nih udah temenan dari kuliah. Ya, Dan berapa tahun? Seneng banget deh. Berapa tahun ya? 2009? 16 tahun. 16. 16 tahun kan. Ya, lamaan pertemanan mereka daripada MU menang lawan Arsenal. Tapi balik lagi, gimana nih Bung Dita soal kemenangan ini? Karena Anda tadi kan digambarkan kayak sampai nangis gitu kan. Lu kayak something gitu. Enggak, sebenarnya kalau gua anything but Arsenal aja sebenarnya. Selalu dari dulu tuh gitu, kayak gua mau kalah lawan Fulham, lawan Wolverhampton, anything but Arsenal. Gitu. Dan ya kayak yang di konten gua 1+1 sama dengan 2. Kalau nggak bisa juara 1 ya juara 2 nggak apa-apa ya kan. That's simple. Itu cara main Arsenal. That's simple. Ya, Mah, kacamata mana, Mah? Asik. Gak usah gitu. I know the reference. Gak usah gitu. Nih masalah 1000 orang nonton nih sekarang nih. Terima kasih John. Thank you John. Thank you. Dan gue sih merasa bahwa ya kemenangan ini di saat yang tepat, di saat yang dinantikan juga, karena 9 tahun gak pernah menang di Emirates hingga Malam ini. Nah, Boleh, itu dia. Dan gue ngerasa di babak pertama United itu kesulitan build up serangan karena pressingnya Arsenal dan Arteta tuh luar biasa bagus. Karena memang itu yang ngebikin United nggak bisa berkembang. Beda waktu lawan City tuh lebih terbuka, nggak main pressing, sehingga United bisa leluasa untuk memainkan bola, mengalirkan bola gitu. Dan sekarang gue sih ngerasa bahwa kemenangan United kemarin itu adalah kemenangan yang memang mahal juga gitu untuk kepercayaan diri. Karena memang ini pelatih baru. Carrick tuh nggak dikasih adaptasi, langsung ketemu peringkat 1 dan peringkat 2. Bener lagi. Dan dua-duanya menang gitu. Gitu dan kalau tahu itu statement apa pamer ya. Enggak, cuman gue takutnya ntar minggu depan lawan Fulham aneh-aneh. Gitu balik ke setelan pabrik lagi, siklusnya tuh kayak gitu. Tapi United gitu kan, maksudnya kalau lawan tim besar entah kenapa selalu bisa compete lah. Betul, dan Anfield menang di Anfield. Di pertama yang kita nobar lawan juara bertahan menang. Ya kan, Liverpool lawan
juara treble menang. Lawan juara dunia menang, lawan juara 2 juga menang, ya kan? Maksud gue tuh ini Suka nih gue kayak gini-gini. Terus. Itu dipisahkan oleh kita. Iya. Terus ini tuh gue ngerasa bahwa United kalau nggak buang-buang poin lawan tim-tim yang memang harusnya calculated win, udah bersaing di 3 besar harusnya. Tapi kan ini kan sepak bola tuh nggak memandang what if gitu. Gue sih ngerasanya gitu. Tapi kalau orang bilang Arsenal cuma nyari corner, bukan nyari gol gitu kan. Harusnya kan nyari gol ya, bukan nyari corner. Ya itu mungkin salah satu bentuk rasa frustasinya Arteta ketika mereka lack of creativity kayak yang dibilang sama Jerry. Sulit untuk cetak gol dari open play, bahkan bukan cuma 2 pertandingan terakhir, bahkan sejak yang lawan Wolverhampton mereka kesulitan, akhirnya dibantu lewat gol bunuh diri menit akhir. Lawan Liverpool beberapa kali juga kebantu on goal atau set piece. Jadi ini tuh semacam warning sign untuk Arteta bahwa Arsenal sedang tidak baik-baik aja. Mereka nggak bisa main dengan mencetak gol dengan open play, dan diajarin 3 gol lewat open play oleh United gitu, dan bagus-bagus. Iya, bagus. Kan kalau yang kemarin kan sound yang lagi viral kan Bruno Cunha. Kalau semalam Bruno Dorgu. Ballon d'Or. Gila. Ballon d'Or cetak gol Puskas meskipun hamstring terakhirnya ketarik itu. Dan tapi panjang nggak menurut lo? Maksudnya kan orang banyak yang merasa juga ya honeymoon phase tuh nyata lah bagaimanapun kan. Sama hal kayak Nistelrooy gitu kan. Bukan Ole juga. Ole tuh udah jelas banget. Ole nggak pernah kalah berapa belas pertandingan away. Gitu sampai akhirnya dipermanenkan jadi kalahan terus. Tapi ini beda nggak menurut lo? Maksudnya kayak kan lu pernah nih berganti-ganti pelatih. Gue pernah merasa ada di fase itu, jadi kayak gue ini sih masih honeymoon phase. Ini tuh bentuk bahwa para pemain udah jenuh 14 bulan kemarin dijadikan kambing hitam, dijadikan ya bulan-bulanan gitu, dan dapat refresh pelatih, disuruh ke ASEAN All Star. Iya, maksudnya dapat refresh lah, akhirnya bisa main lebih lepas. Tadi Paulo bilang kok cuman ganti pelatih bisa passing. Sebenarnya mereka bisa, cuman sistemnya nggak menerapkan itu, karena kan Carrick mainnya direct kan. Bener-bener kayak Sir Alex gitu, main direct langsung menghujam jantung gitu. Jadi ya elah kok Tompi. By the way produser maaf ini TV atas mati ya. Gitu. Dan ya ini kemenangan yang mahal, dan gua harap tadi kalau Jerry nanya ini akan panjang atau enggak, ya gue nggak tahu, belum tahu. Gue harap pasti konsistensi gitu. Ini baru 2 pertandingan dan MU belum melawan tim yang emang low block gitu belum ya? Ya minggu depan Fulham nih mungkin akan main di Old Trafford, mungkin Fulham akan coba low block gitu. Dan tadi kalau menyambung kapten, mereka menyalahkan kapten Arsenal yang tadi apa? Jabatannya di Arsenal cukup serem. Panglima delay trophy. Panglima delay trophy. Itu Odegaard apa Lion RH? Delay. Iya. Ada nih brandnya. Gak usah sebut. Kenapa nyalahin brand? Gak usah sebut, ini banyak yang nonton. Declan Rice kemarin nasi dikunyah oleh Cunha. Ya, boleh. Jadi gak kelihatan. Coba tunjukin ke kamera gimana kunyahnya gimana? Golnya keren. Golnya keren, 2 gol worthy. Gol yang world class lah kalau menurut gua. Yang paling disorot di akhir pertandingan tepuk tangannya Declan Rice. Pas gue nonton tuh kan kelar tuh full time. Keliling biasa. Iya, karena home game kan. Dan situasinya juga apa ya? Gue ngerasa ini kan baru pernah kalah di Emirates musim ini, baru pernah kebobolan 3 sejak Desember 2003 gitu kan. Ini nggak expect juga. Berapa kali juga Gabriel Saliba kena expose, kena bypass ya sama umpannya Bruno gitu. Berapa Bruno kali dimain di nomor 10 sih. Gila itu emang terbaik dari waktu lawan City gue ngeliat apa sih gila sih ini. Kayak gue ngerasa kayak terima kasih banget ya Bruno nggak mencoba untuk pindah gitu. Ini kayak gila, itu legenda sih, dan legenda lah. Itu ada legenda wisata. Itu ada kok legenda wisata. Itu ada obrolan gitu nggak, kayak lu yang keluar atau gua yang keluar gitu nggak? Nggak ada lah. Bruno sama Amorim gitu. Kayak siapa? Di mana itu? Di mana? Siapa tahu. Di mana? Nggak, tapi tadi babak pertama itu kalau Zubimendi nggak melakukan kesalahan, belum tentu di babak kedua United bisa selepas itu. Karena setelah 1-1 United tuh punya kayak
bisa Kayak bisa kali nih. menang ya. Iya, iya. Oh. Dan akhirnya di babak kedua langsung ngambil inisiasi serangan dan Iya, iya. terbukti golnya Patrick Dorgu. Itu yang dari segala angle coba dicek VAR. Handsball apa enggak? Bokong. Iya, ini pinggul kan. Pinggul. Gitu. Iya. Ya itu. Tapi kalau tadi sedikit Arteta kan press conference-nya bilang gitu. Bobby bisa ke London buat parade. Sekarang aja agak ragu minta saran. Gak cuma lu yang ragu, teman saya juga udah mikir. Dia udah pede. Oh, gua kan udah mau bikin visa ke London. Kan gue bilang paling cepat abis lawan Chelsea Terus Maret gue enggak, bilang. terus kan gue juga bilang udah bikin aja, lu tetap berangkat tapi perpisahan Arteta. Iya. Trofi. Bukan Kemarin trofi. gue padel sama Koci kan sama si siapa? Padel sama Koci sama Sabtu Haryo. Iya boleh lu bikin visa tapi ke Budapest aja. Karena menurut gue lebih mungkin UCL katanya. Allah. Dibanding Oh, final Premier League. berapa ya? Ah Budapest. Gila. Cuma ini gue ngerasain loh. Kira kemarin gak dimainin. Terus Gabriel Jesus kan. Dia udah susah Mana ada ngepres foto sih. gua, Dok? Apa? Gabriel Jesus lagi berdoa. Itu maksudnya gua gak ngerti, gua juga. berdoa. itu. Doa. Buat Berdoa di kemenangan. gereja ya ibadah maksudnya gitu. ya. Dia susah pressingnya. Mau gimana pun Gyökeres lebih bagus dalam hal pressing, physicality juga. Emang dia sejak sembuh dari cedera sih belum mencapai level Tapi terakhir ideal Premier League. ada kan yang dia dorong Maguire apa Licha gitu yang Oh, one menit on terakhir, one, menit ya, terakhir. Tapi Si siapa? melencengnya ke Iya, melencengnya Gyökeres. jauh, melencengnya jauh. Iya, sama yang di Menit-menit akhir. beneran situ di Dibungkam sama Licha Martinez. Buat lagi fotonya itu. katanya lo kan gak mungkin cetak gol kata Licha nih gua Kasih selebrasi selebrasiin lo. deh gitu. Tapi Lisandro Martinez juga menurut gua gila sih. Kemarin gila itu menurut gua itu bener-bener yang Terlepas dari bunuh dirinya yang memang agak susah ya ya sedikit itu enggak Iya, bisa iya, disalahin Iya. lah. Kan ada body Unlucky contact itu, sama unlucky, dan unlucky. dorongan dari Ya makanya keeper juga. karena fixernya sekarang udah better, udah lebih enak. Jadi sebenarnya ya mau alasan apa lagi, cedera juga udah tinggal Calafiori, yang lain udah sehat semua. Gitu. Jadi udah ini saatnya untuk gas lagi menurut Dan ini gue. gue namain sedikit. Beruntungnya United tadi pemain-pemain pulang dari AFCON dan juga ya sembuh dari cedera membuat setidaknya ada pemain pembeda di bench. Kalau waktu itu kan pemain muda semua. Iya. Kemarin gua udah sebelum babak pertama usai, habis babak pertama usai halftime gue bilang ini Cunha pasti akan dimainkan tapi nggak akan main bareng Bryan Mbeumo. Karena itu sangat bunuh diri lah lawan Arsenal mainin dua-duanya yang tipikal menyerang. Butuh Cunha untuk hold the ball. Pas udah unggul lah bener. Akhirnya dimasukin gantiin Bryan Mbeumo. Gitu. Dan tadi kalau gua sorry gua tadi bilang Jerry juga bilang ternyata Maino cukup oke ya pasangan sama Casemiro. Gua ngerasa kemarin tuh kayak iya bener juga ya. Gue mikir gue akan menyalahkan Carrick kalau maksain Maino main sama Casemiro. Gue pikir Ugarte sama Casemiro supaya iya. nggak dimakan sama Zubimendi sama Declan Rice di tengah, overload di lini tengah gitu. Tapi proses golnya Cunha sih tim play bagus Iya, banget. makanya. Sesko narik, habis itu Makanya. dia tektok enak banget Nah, loh menurut gua ngelihat itu tuh peran dari Luke Shaw dan Diogo Dalot yang nggak banyak overlap sehingga nggak ninggalin dan ngebantu sisi pertahanan untuk nutup si Maino yang acap kali ya progresi ke depan gitu. Pokoknya nonton Tegal Bebas di hari Senin dan juga Rabu live. Dan hari Jumat biasa kita ada konten-konten game. Tunggu aja hari Jumat ada konten menarik tayang di channel Coach Justin ya. So see you guys there. Enjoy the weekend. Enjoy the weekend. Enjoy the weekend. Kok weekend? Ulang tahun masih salah. Thank you semuanya, thank you. Dadah. Dadah.